Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Kusuma Pratiwi, NPM 2003020026, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas A semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI MSI. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kebijakan administrasi keuangan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum, fuqaha, dan hukum profesional. Terkait dengan pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah, sebenarnya tercermin dari pemikir dan karyanya yang muncul pada saat itu. Di antaranya, ulama yang memiliki pemikiran tentang ekonomi Islam pada masa ini adalah Abu Yusuf Al-Syabani, Yahya bin Umar, Abu Ubaid, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulat Abbasiyah bermula ketika Bani Hasyim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya telah ada ketika wafatnya Rasulullah, tetapi tuntutan itu baru mengeras ketika Bani Umayyah naik tahta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Bani Hasyim yang menuntut kepemimpinan Islam itu digolongkan menjadi dua golongan besar. Di zaman Abbasiyah, jihbis atau penagih pajak populer sebagai suatu proses penukaran uang. Pada zaman itu diperkenalkan uang jenis baru yang disebut fulus, yang terbuat dari tembaga. Sebelumnya, uang yang digunakan adalah dirham. Jihbis tidak saja melakukan penukaran uang, namun juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman. Pemungutan pajak merupakan sumber utama pendapatan dinasti Abbasiyah, sedangkan sumber lainnya adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang muslim, zakat yang dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan. Konsep pemikiran ekonomi Islam Abu Ja'far Al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, pembendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada, karena khalifah sebelumnya Al-Safah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Karena hal tersebut, Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping itu juga penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga pada zaman itu dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga-harga, Khalifah Al-Mansur memerintahkan bawahannya untuk melaporkan harga. Jika terjadi kenaikan harga, maka Khalifah Al-Mansur akan memerintahkan wakilnya agar menurunkan harga ke harga semula. Di samping itu, beliau juga sangat menghemat dana Baitul Mal, sehingga saat beliau wafat, kekayaan kas negara sampai 810 juta dirham, karena Khalifah Al-Mansur betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi ekonomi dan negara. Sehingga dengan demikian pembangunan dalam segala cabang ekonomi dia pandang soal yang penting-penting. Konsep pemikiran ekonomi Islam Harun Al-Rasyid. Pada masa ini pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa dirwan. Pendapatan Baitul Mal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penerjemah buku-buku Yunani. Di samping itu, untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan
dan pakaian musim panas dan dingin. Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syariah yang kitabnya berjudul Al-Kharaj. Sumber-sumber pemikiran ekonomi pada saat itu diperoleh dari sektor-sektor yang beragam, yaitu 1. Perdagangan dan industri, 2. Pertanian dan perkebunan, 3. Perkembangan ilmu pertanian, 4. Pendapatan negara, 5. Sistem moneter. Konsep pemikiran ekonomi Islam Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dinasti Bani Umayyah semakin kuat. Baitul Mal penuh dengan harta zakat karena tidak mau menerima zakat. Hal itu dikarenakan tidak ada pemberontakan, berkurangnya penyelewengan, dan rakyat hidup sejahtera. Pada masanya juga kaum muslimin salah bidang ekonomi. Hal yang paling terpenting dari kepemimpinan adalah dari segi ekonomi. Ada beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi, yaitu 1. Mengurangi beban pajak, 2. Membuat aturan mengenai timbangan dan takaran, 3. Menghapus kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, irigasi, pengairan sumur-sumur, serta pembangunan jalan raya. 4. Menyantuni fakir miskin dan anak yatim. 5. Mengembalikan harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikannya ke Baitul Mal. 6. Menaikkan gaji buruh. 7. Menitikberatkan pada pelayanan terhadap rakyat miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.